Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa ni'matil imani wal islami wal ihsan wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sirah nabawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema mengambil motivasi dari kisah inspirasi sang penghulu Nabi. Menurut pendapat yang paling kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada malam 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah, yaitu tahun saat pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah menyerang Ka'bah. Sejumlah kejadian luar biasa terjadi menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bintang yang menyala terang dan burung bercahaya yang menghiasi rumah Aminah menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan saudagar yang sering pergi ke negeri Syam. Akan tetapi beliau meninggal dunia ketika Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusia 2 bulan. Rasulullah pun lahir tanpa didampingi seorang ayah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan untuk menyerahkan anak mereka kepada perempuan desa untuk disusui. Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka hidup di lingkungan desa yang udaranya masih segar. Rasulullah pun tinggal bersama dengan ibu susunya Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Selanjutnya, Rasulullah kembali kehilangan sosok orang tercinta. Aminah, sang ibu, wafat ketika beliau masih berusia 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakek dari pihak ayahnya, Abdul Muthalib. Akan tetapi Abdul Muthalib juga wafat setelah 2 tahun wafatnya sang ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah mencapai usia 12 tahun, beliau diasuh dan dibawa berniaga oleh sang paman Abi Thalib ke negeri Syam. Rasulullah menekuni pekerjaannya sebagai pedagang. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan pekerja keras. Karena ketekunan dan kegigihannya dalam berdagang, Rasulullah memikat hati Khadijah, seorang saudagar kaya pada saat itu. Hingga ketika Rasulullah mencapai usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah yang pada saat itu berusia 40 tahun. Pernikahan keduanya bertahan selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Saat itu beliau sedang berada di Gua Hira. Wahyu pertama yang beliau dapatkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan. Peristiwa itu menjadi tanda Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau menerima wahyu tersebut secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pada awalnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah turun perintah Allah melalui surah Al-Hijr ayat yang ke-94, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah. Banyak sekali rintangan, cobaan dan godaan yang beliau alami selama berdakwah. Namun beliau hadapi dengan rasa sabar dan tabah. Hingga akhirnya Rasulullah mulai mengalami rasa sakit saat bulan Syafar. Beliau meminta untuk dirawat di rumah sang istri Aisyah pada saat itu. Hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir di usia 60 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya untuk kita dengarkan saja, namun kita dapat mengambil motivasi untuk meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Wabil khusus untuk generasi muda, mari kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam melanjutkan estafet perjuangan agama, bangsa, dan negara. Demikian sirah nabawiyah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara maupun ucapan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.